Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Rabu 7 Desember 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Untuk mengelabui petugas, 2 kurir narkoba asal Aceh masukkan barang bukti melalui anus. Mengaku sebagai dukun, warga Bogor berhasil menipu warga Pandeglang hingga puluhan juta rupiah. Pekan Olahraga Paralimpik keempat Provinsi Banten akan digelar di kota Tangerang. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, untuk mengelabui petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, 2 orang kurir asal Aceh nekat menyelundupkan narkoba jenis sabu ke dalam tubuh mereka melalui anus. Upaya penyelundupan tersebut terbongkar oleh Sat Narkoba Polda Banten. Selengkapnya, Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. Kelabui petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, 2 kurir narkoba jenis sabu asal Aceh, memasukkan barang bukti ke dalam tubuh melalui anus. Modus penyelundupan sabu dengan cara memasukkan sabu ke dalam tubuh melalui anus ataupun body wrapping terbongkar oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten pada 1 Desember di Bandara Suta, Tangerang. AKBP Irwansyah, KBO Ditres Narkoba Polda Banten, saat menggelar ekspos kasus menerangkan, untuk memastikan pengungkapan kasus petugas Direktorat Narkoba Polda Banten sampai melakukan pemeriksaan dan pengecekan tubuh tersangka di Rumah Sakit IMC Tangerang untuk melakukan ronsen. Dan dari hasil ronsen pada anus kedua tersangka terbukti ada 2 benda bentuk kapsul memanjang di dalam masing-masing tubuh tersangka. Tersangka yaitu ZK 52 tahun dan MD 32 tahun terbukti membawa sabu sebanyak 455 gram. Lanjut AKBP Irwansyah, KBU Narkoba Polda Banten. Dan berikut adalah lengkap kami dengan AKBP Irwansyah, KBO di Res Narkoba Polda Banten. Sesuai perintah daripada Bapak Kapolda tentang penanganan tindak pidana narkoba, kemudian Direktorat Narkoba sesuai informasi yang kita dapat melakukan penyelidikan terhadap orang tersebut. Kemudian setelah kita melakukan penggeledahan terhadap tersangka, tepatnya hari Kamis tanggal 1 Desember ya, sore itu sekitar jam 17 sore ya. Kemudian kita melakukan ronsen terhadap tersangka, ternyata benar di dalamnya ada benda. Nah, kemudian kita meminta benda tersebut untuk dikeluarkan oleh tersangka. Tersangka jongkok, barang keluar, kemudian disaksikan oleh dokter, ternyata benar itu adalah narkoba. Seperti itu. Modus ini yang keberapa kali Pak yang dilakukan? Berdasarkan pemeriksaan yang kita lakukan terhadap tersangka, ini yang sudah kedua kali. Yang pertama kali sudah berjalan, kemudian ini yang kedua kali. Alasan dia untuk memasukkan barang itu ke dalam anus apa Pak? Dia mendapat perintah dari saudara BM memang bahwa kalau memasukkan barang tersebut melalui anus ini tidak terdetek oleh alat-alat yang ada di bandara. Makanya dia menggunakan pel dalam bentuk kapsul, kemudian ada kondom, kemudian di dalamnya juga ada balon, baru dimasukin kristal, kemudian dimasukin ke dalam anus. Itu dimasukkannya ditelan apa? 2 tersangka diketahui telah melakukan 2 kali pengiriman, yakni pada pertengahan November dengan barang bukti sebanyak 200 gram dan yang kedua pada 1 Desember kemarin dengan barang bukti 455 gram sabu dengan modus yang sama, yaitu memasukkan barang bukti ke dalam tubuh. 2 tersangka akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2, Junto 112 ayat 2, Junto 132 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang narkotika, dan kedua tersangka akan diancam hukuman pidana 6 tahun hingga paling lama seumur hidup ataupun 20 tahun penjara. Saya Mamo Ervanto, wartawan Harmoni FM Serang melaporkan untuk Berita Banten.
Pendengar, Polsek Cadasari Pandeglang berhasil mengamankan seorang berinisial BB asal Bogor yang mengaku sebagai dukun dan menipu korbannya seorang warga Pandeglang hingga puluhan juta rupiah. Laporan selengkapnya Risma dari Radio Akarsari Pandeglang. Jajaran Polsek Cadasari mengamankan seorang pria berinisial BB 29 tahun warga asal desa Cibunar, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, diringkus unit reskrim Polsek Cadasari karena diduga telah menipu seorang warga Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten hingga mengalami kerugian puluhan juta. Pelaku mengaku kepada korban sebagai orang pintar yang bisa mengobati penyakit korban. Selain itu, pelaku juga mengaku bisa menyelesaikan hubungan keluarga korban yang sedang tidak harmonis. Menurut Kapolsek Cadasari AKP Lutfi Tamimi Napitulu, pelaku ini mengaku sebagai orang pintar terus berpura-pura mengobati korban dengan cara alternatif seperti jampe-jampe dan doa atau ruqyah. Setelah korban menyelesaikan pengobatannya, kemudian pelaku meminjam uang secara bertahap dengan berbagai alasan dan 1 unit Honda Scoopy kepada korban. Korban sudah terperdaya dengan omongan pelaku, akhirnya meminjamkan uang dan sepeda motor pada pelaku, namun setelah korban mempertanyakan keberadaan sepeda motornya, ternyata motor tersebut sudah digadaikan oleh pelaku. Korban mengaku sebelumnya tidak sadarkan diri karena dipengaruhi oleh pelaku. Total kerugian yang harus dialami korban sebesar 43 juta. Pelaku sudah diamankan Mapolsek Cadasari Pandeglang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saya Risma melaporkan untuk Berita Banten. Anda masih mendengarkan Berita Banten dari PRSSNI Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang sekaligus Ketua Kontingen Atlet Kota Tangerang mengatakan Pekan Olahraga Paralimpik Provinsi Banten keempat akan digelar di Kota Tangerang mulai tanggal 6 hingga 9 Desember 2022. Berikut laporan Krisna dari Radio Heartline Tangerang. Dari Tangerang dilaporkan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kawenang yang juga sebagai Ketua Kontingen Kota Tangerang menjelaskan bahwa Pekan Paralimpik Provinsi Banten keempat dilaksanakan di Kota Tangerang mulai tanggal 6 sampai 9 Desember 2022. Dan atlet Kota Tangerang akan berlaga di 7 cabang olahraga yang terdiri dari atletik, tenis meja, bulu tangkis, renang, catur, golbol, dan panahan. Wali Kota Tangerang Arif R. Wismansyah mengatakan atlet-atlet disabilitas yang akan berlaga dalam ajang Pekan Paralimpik Provinsi 4 Banten juga berpeluang untuk berprestasi membanggakan daerahnya dan keluarga. Wali Kota juga mengucapkan selamat kepada para atlet terpilih, putra-putri terbaik yang akan mewakili Kota Tangerang dalam mengikuti kejuaraan pada Pekan Paralimpik Provinsi Banten keempat tahun 2022. Pemerintah Kota Tangerang pun mendorong dan mendukung agar para atlet bisa menjadi juara umum sehingga bisa terus membangkitkan semangat dan motivasi untuk teman-teman disabilitas lainnya dan juga seluruh masyarakat. Sebagai informasi, jumlah keseluruhan kontingen Kota Tangerang sebanyak 75 orang yang terdiri dari atlet 46 orang, pelatih 9 orang, asisten pelatih 12 orang, ofisial 8 orang, dan BPJS seluruh atlet Paralimpik sudah tercover melalui CSR dari Rumah Sakit Karunia Bunda Kota Tangerang. Saya Krisna dari Radio Heartline FM Tangerang melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.